Belanda tuh nggak bisa begitu kalau nggak ada Indonesia. Mana bisa? Sekarang Belanda baik-baikin Indonesia. Ya gitu, memang harus lah. Dia banyak benar yang bagaimana bisa berkembang ibu kota mereka itu. Bagaimana Inggris tuh bisa berdiri begitu waktu mereka rampok Yogyakarta. Wah. Terus istilahnya Habib-Habib bagaimana sekarang dapat perlakuan khusus. Sekarang di Indonesia sampai bekas tisunya orang sampai nyembah-nyembah gitu. Wah, saya nggak setuju itu. Orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jangan mau dibodohi. Meskipun mereka ngaku cucu turunannya Kanjeng Nabi gitu ya. Ngomong ini, mungkin ada Habib yang nonton dan lain-lain. Kalau Bapak memang keturunan, Bo, kasih panutan yang baik. Jangan ngajarin sampai orang nyembah Bapak. Sekarang sahabat-sahabat sadar nggak sih? Bagaimana kayanya para Habib sekarang? Itu dari uang dari kalian semua. Lu serius? Dari muhibinnya ya. Iya. Tisu aja harganya ratusan juta. 200 juta katanya ya. Ludahnya berkah. Iya. Saya bingung itu, bener-bener. Kok jadi gitu nah? Maksudnya kalau dagang baju, apa saya percaya. Ini agama loh, kepercayaan. Saya kapan itu nonton YouTube seorang keturunan dari Yaman, Habib siapa gitu. Dia bilang bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang Indonesia, orang Nusantara ini bodoh-bodoh masih menyembah batu, pohon gitu. Padahal kalau dilihat dari Gunung Padang, itu kan usianya kan sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa. Tapi mereka mengklaim leluhur kita itu orang bodoh. Gimana itu? Itu saya nggak setuju sekali. Setuju ya? Bayangin teknologi Borobudur aja dibangun di abad sekitar 4 atau 5 Masehi. Bagaimana cara ngangkat batu besar itu ke atas? Bagaimana dibikin perhariannya bagus? Wah, itu luar biasa. Era itu luar biasa. Makanya saya bilang, bukannya Indonesia ini tidak bertuhan di dulu. Indonesia ini tahu bahwa ada Tuhannya tidak berbentuk. Makanya ada agama yang awal itu ada kepercayaan tentang Tuhan, macam-macam itu zaman dulu. Istilahnya bukannya kita tidak itu, tidak. Indonesia dari zaman dulu sudah tahu bahwa ada pencipta yang tidak berbentuk. Nah, yang animisme, dinamisme itu kan yang di pelosoknya. Yang modernnya, bagaimana bangun kerajaan kita udah bagus. Perayaan yang dibangun di tiap kerajaan itu bagus sekali. Tatanannya, wah, luar biasa. Jadi, saya nggak setuju itu. Makanya saya bilang, ada dua negara yang klaim terus tentang sejarah kita. Yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari India. Selalu masuk dalam sejarah kita. Pasti. Jadi saya kira kan mereka itu lihai juga, istilahnya memanfaatkan kedekatannya dengan kolonial Belanda waktu itu kan. Iya. Istilahnya ingin merubah pemahaman orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa ini, dengan sarana agama, biar mereka lebih tunduk dan patuh kepada mereka. Bahkan akhirnya kan terjadi sampai sekarang, mereka sebenarnya jadi tuan. Iya. Dan kita di sini yang asli pribumi penduduk sini jadi jongos-jongosnya mereka gitu. Gimana komentarnya Kanjeng Budi? Itu benar-benar yang ngomong-ngomong itu. Ini berhasil sukses banget Belanda itu. Mengubah ke depan ini, bangsa ini sampai sekarang ini, Belanda tuh berhasil banget. Makanya aku bilang, Belanda tuh nggak bisa begitu kalau nggak ada Indonesia. Mana bisa? Sekarang Belanda baik-baikin Indonesia. Ya gitu, memang harus lah. Dia banyak benar yang bagaimana bisa berkembang ibu kota mereka itu. Bagaimana Inggris tuh bisa berdiri begitu waktu mereka rampok Yogyakarta. Wah. Terus istilahnya Habib-Habib bagaimana sekarang dapat perlakuan khusus. Sekarang di Indonesia sampai bekas tisunya orang sampai nyembah-nyembah gitu. Wah, saya nggak setuju itu. Jadi gara-gara Belanda didik kita gitu, jadi masyarakat Indonesia ini nggak terlalu pintar jadinya gara-gara soal itu. Dalam kepercayaan itu udah jadi nggak bisa berpikir gitu. Tapi saya setuju banget dengan adanya sekarang ini mulai pendidikan digeber di mana-mana. Banyak ustadz-ustadz, banyak pendidik baru yang mulai mengubah mereka. Seperti ini, tidak usah jauh-jauh kampung saya, Pulau Nias. Dulu sekolah itu mana mau mereka sekolah? Lebih baik di rumah, motong dan lain-lain. Sekarang udah mulai sekolah, udah banyak orang pintar dari sana. Sekarang tiap daerah kita lihat, anak kalau kita pergi ke Gunung Kidul kemana, kita nggak temuin anak muda mereka. Semua sekolah. Misalnya Sleman. Sleman ini aja mahasiswa ada sekitar 300.000. Bayangin.
Makanya saya setuju banget Yogyakarta ini dibikin kota pelajar. Digembleng terus di sini. Tapi tolong kampus-kampus mulai hati-hati. Sekarang banyak banget masuk di situ lagi untuk pembodohan itu lagi. Melalui dosen-dosen dan lain-lain. Melalui dosen. Iya. Bahkan orang yang terpelajar sudah kena doktrinnya mereka. Apalagi orang-orang yang di desa, misalnya yang istilahnya sekolahnya nggak begitu tinggi, kan lebih gampang, lebih mudah untuk dihasut sama mereka. Iya. Jadi memang pinternya Belanda ini bermain ini karena kita ini kan Om banyak kerajaan dulu Om. Dulu sistem kerajaan ini memang neken ke masyarakat tuh tinggi Om. Jadi masyarakat itu hanya sendiko dawu aja Om. Oh ya. Nah itu yang dimanfaatin Belanda tuh Om untuk itu. Lalu disisipin lah. Kan sebenarnya Belanda punya kerjaan maksudnya. Habib itu. Jadi ya sekarang haji lah. Kata-kata gelar haji itu siapa yang bikin Om? Kan Belanda sengaja ya nandain orang pergi ke Arab tuh ditandain. Iya. Jadi begitu. Makanya saya setuju banget dengan guru saya yang almarhum yang Sunan Kalijogo. Mana mau yang guru saya naik haji. Jadi guru saya itu yang terpenting tuh hati kepada Gusti Allah. Hati kita kepada Gusti Allah itu yang terpenting kalau guru saya ngajar. Sekarang banyak orang mati-matian ke sana dapat gelar haji. Tapi apa yang dilakuin? Nggak nolong orang juga. Antrinya 30 tahun lebih. Iya. Sekarang Om percaya nggak? 5 tahun belajar agama udah bisa jadi ustadz. Mana bisa? 15 tahun dulu kiai-kiai kita tuh 15 tahun belajar baru boleh jadi ustadz. 25 tahun baru jadi kiai. Harus bisa baca semua kitab. Baru bisa. Sekarang tamat kuliah 4,5 sampai 5 tahun udah jadi ustadz ngajar. Wah, saya jadi bingung sekarang tuh. Dia sendiri belum mengalami gitu kan. Ya, susah ngomong sekarang. Terlalu banyak, apalagi muncul dunia media sosial. Kalau kita lagi online jadi malaikat. Habis online bukan malaikat lagi. Lah, serius. Nanti kalau pas ribut-ribut, pertanyaan di bawahnya kan ada perkataan, ini hanya hiburan belaka. No. Jadi susah ngomong sekarang nih Om. Banyak banget sekarang ustadz dadaan muncul di YouTube dan lain-lain Om. Coba dah Om lihat. Banyak bener. Karbitan banyak bener. Nanti begitu angin bertiup, hilang. Muncul baru lagi. Om bayangin ya sekarang. Di setting nih. Oh, dia bayar kru nih. Untuk jadi setan-setan di mana? Dia bikin nih. Di TikTok tuh. Saya tidak sebut ya. Di odok-odok tuh. Gini. Wah, keluar setannya. Orang nontonnya berapa banyak Om? 1 jutaan, 2 jutaan Om. Nah, yang nonton tuh orang pinter Om. Udah tahu, tapi masih nonton juga. Itulah Indonesia, unik kan Om? Saya senangnya di situ. Jadi, misalnya, kayak channel kita lah, ngajarin tentang bagaimana orang jadi manusia yang benar, bagaimana apa yang bisa orang pilah tentang yang di hidup ini salah atau benar. Nah, kalau kita kalah, oh, ada orang yang cepat maju yang cuma tipu-tipu didandanin jadi setan. Lo bayangin Om, padahal di sini kan edukasi, mengubah orang dan lain-lain. Bingung nggak? Iya. Tapi memang nggak gampang kalau merubah doktrin dogma yang sudah tertanam ratusan tahun. Itu nggak mudah. Apalagi mereka jualannya tuh nasab, mengaku turunan Nabi. Nah, orang di Islam sendiri khususnya itu kan ya takut kalau misalnya nggak nurut sama beliaunya, kan takut istilahnya mencederai kecintaannya dengan Kanjeng Nabi. Alasannya pakai itu. Gimana itu? Kira-kira cara upaya agar rakyat kita agar lebih pinter lah dikit. Kalau saya sekarang, kalau misalnya orang datang ke saya tentang agamanya alim dan lain-lain, saya mulai ubah pola pikirnya. Saya larinya Gusti. Jadi saya bikin mereka untuk mendahulukan Gusti Allah. Selalu Gusti Allah. Nah itu bisa aman. Kalau mereka mulai pola pikirnya kembali, kan sebenarnya Kanjeng Nabi itu ngajarin tentang mendekat kepada Gusti Allah. Itu yang sebenarnya Kanjeng Nabi ajarin. Cuma orang kan sekarang berpikirnya beda. Karena mereka, memang kita sangat hormat banget, saya hormat banget sama Kanjeng Nabi. Panutan saya. Tapi keturunan ke bawahnya, saya tidak begitu. Karena mereka bukan Nabi. Gitu. Jadi saya biasa dorong mereka kepada Gusti. Dahulukan Gusti. Dulu guru saya bilang, kalau kamu baca Quran, gunakan hatimu. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa ya? Ternyata saya baru tahu. Tidak semua orang yang baca Quran, tidak semua orang yang rajin sholat, itu hidupnya benar.
Makanya guru saya bilang, gunakan hati. Mm-mm. Jadi gampang kok, lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya bagus, luar biasa. Cahayanya keluar, luar biasa. Gitu. Jadi sekarang ini memang gimana ya, Om? Ya, jadi harusnya sekarang orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jangan mau dibodohi. Meskipun mereka ngaku cucu turunannya Kanjeng Nabi gitu ya. Karena apa ya? Padahal istilahnya di data secara nasab dari kitab, bahkan tes DNA aja mereka juga yang tidak berani gitu. Iya. Kalau mereka itu memang betul-betul ngaku turunan Kanjeng Nabi, seharusnya mereka juga ya mau dengan rela. Iya. Kalau saya, Om, saya ngomong ini, mungkin ada Habib yang nonton dan lain-lain. Kalau Bapak memang keturunan, Bo, kasih panutan yang baik. Jangan ngajarin sampai orang nyembah Bapak, mentuhankan Bapak gitu. Kita ini semua kan nyembah ke Gusti. Kalau memang keturunan, belajar dari bagaimana cara hidup Kanjeng Nabi. Kalau misalnya kita nih, para masyarakat yang sekarang ini terpengaruh oleh Habib-Habib yang sekarang, Anda harus tahu, nyembah itu kepada Gusti. Jadi janganlah, mereka tuh manusia juga gitu nah. Mau ngomong mereka keturunan dan lain-lain, mereka juga manusia. Ujung-ujungnya kecuali kalau mereka tidak makan nasi lagi, tidak naik mobil mewah lagi gitu nah. Sekarang sahabat-sahabat sadar nggak sih bagaimana kayanya para Habib sekarang? Itu dari uang dari kalian semua. Loh serius? Dari muhibinnya ya. Iya. Tisu aja kayak Iya. ratusan juta. 200 juta katanya ya. Ludahnya berkah. Iya. Saya bingung itu bener-bener. Kok jadi gitu gitu nah. Maksudnya kalau dagang baju apa saya percaya gitu nah. Ini agama loh, kepercayaan. Maksudnya jalan kita bagaimana kepada mengenal Gusti Allah. Kok jadi begitu gitu nah. Makanya waduh, jujur ya, janganlah kayak gitu gitu nah. Mulailah sadar. Nenek moyang kita ini dulu orang pinter. Cuma gara-gara ada penjajah ini dengan dimasukin kayak gini, jadinya kayak gini. Dibelokkan. Iya. Jadi jujur ya, ini penjajahan maksudnya. Melalui ideologi. Anda orang Indonesia. Anda darah Indonesia, Anda makan di Indonesia, Anda hidup di Indonesia. Cintailah Indonesia. Setuju. Iya. Sekarang udah lebih kuat daripada Belanda. Jujur. Iya, memang kalau lihat berita itu kita itu miris juga. Mereka ngakunya cucu Kanjeng Nabi, tapi dalam caranya berdakwah, Iya. mereka istilahnya teriak-teriak, ngotot-ngotot, ngajak ke lain. Itu kan yang tidak mencerminkan sama sekali. Kanjeng Nabi orangnya santun, lembut, penuh dengan keindahan. Iya. Nah gitu. Nah, ini kan memang salah satu untuk memotong biar kita tidak mengenal dengan luhur kita. Kita dipotong budaya kita biar kita jauh dari budaya kita. Nah, sebagai seorang spiritualis, kira-kira upaya dari para spiritualis itu untuk kedepannya bagaimana langkah-langkahnya, kira-kira mungkin bikin suatu gerakan apa gitu. Jadi susahnya tuh gini, Om. Karena tidak semua Habib tuh melenceng, Om. Jadi banyak juga Habib yang bagus. Tapi saya inginnya tuh organisasi agama yang besar itu yang duluan mulai pergerakan. Karena mereka diem, problemnya di situ aja. Jadi gini, beberapa keturunan dari yai-yai terhormat kan semua diem. Sudahlah, lebih baik enak nonton kayak misalnya guru istilahnya Gus Baha. Kan enak, Gus Baha ngupas tentang bagaimana Quran, ayat bagaimana. Kita kan jadi dapat untuk kita berhidup gitu nah. Jadi yang selama ini kan saya lihat pengajaran tentang cerita aja, ini aja gitu nah. Ya maksudnya gimana ya? Mulailah cari pengupasan tentang Quran untuk bagaimana kita pakai dalam kehidupan. Kalau cerita tentang sana sini ngelantur ya susah ngomong saya jadinya. Ya, tapi saya berharap dengan generasi berikutnya ini berbeda Om. Udah mulai pendidikan mereka, udah mulai main media sosial, udah mulai berubah. Mungkin karena generasi yang kemarin ini
belum ketuker aja Om. Nanti kalau udah bertuker dengan generasi yang baru, mulai hilang ini Om. Kita masih sabar sedikit aja. Makanya generasi milenial ini nanti naik, berubah itu. Oke, mungkin 2045 yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas itu mungkin di situ nanti mungkin anak kita atau cucu kita nanti akan melek, sudah sadar bahwa selama ini kita itu dibodoh-bodohin di rumah sendiri sama mereka yang notabene mereka hanya pendatang gitu. Nah, Iya, silakan. seperti ini Om, kan orang banyak nertawain tuh Pak Prabowo kasih susu, makanan sehat dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu benar Om. Banyak sekarang kurang gizi, banyak orang kurang banget itu Om. Memang benar itu Om. Saya aja dulu jarang minum susu Om. Iya serius, jarang makan bergizi Om. Jujur, kadang-kadang makan nasi ini lagi, sayurnya tidak. Sebenarnya beliau diketawain tapi sebenarnya bagus itu Om. Bukannya saya pendukung atau gimana ya, tapi memang bagus. Generasi baru tuh harus bergizi. Daripada uang itu lari ke istilahnya proyek besar dikorupsi, akhirnya proyek kecil. Kan banyak yang gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi, orang teriak-teriak nih jalanan, kok bangun tol gini, ini. Wah, jujur ya, saya kan sering kemana-mana, saya nikmatin bener ada tol sekarang. Nggak macet-macetan kayak dulu, serius. Serius, bener-bener. Jalanan jadi lebih gampang gitu. Nah ini tol Jogja mau jadi lebih gampang lagi nanti. Oke, tadi Kanjeng Budi kan bilang bahwa sebenarnya Kanjeng Nabi itu dulu mengajarkan kita untuk istilah mendekat, mengenal kepada Tuhan, kepada Gusti. Nah, sebagai seorang spiritualis dan istilahnya mempelajari ilmu Jawa juga, saya ingin minta pendapatnya Kanjeng Budi. Konsepnya ketuhanan, ketauhidan dalam ilmu Jawa itu kayak apa? Nah kebetulan saya tidak masuk ke ilmu Jawa, jadi saya nggak berani kupas karena ada beberapa pengertian yang dalam. Sampai sekarang pun agak berbeda di tiap beberapa pengupas di ilmu Jawa. Karena ilmu Jawa itu Om ada macam-macam penghayat, itu berbeda. Jadi saya nggak berani kupas karena tiap penghayat itu berbeda Om masuknya. Jadi kalau pendapat saya aja di luar ilmu Jawa saya berani ngomong. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau ketuhanan, konsep ketuhanan bagi saya, karena gini Om, basicnya saya kan dari agama dulu. Jadi terus saya jalan ke non agama. Jadi ketuhanan tuh bagi saya itu adalah pembimbing atau istilahnya rujukan dari tingkah laku saya, kehidupan saya. Jadi sebenarnya bagi saya ketuhanan itu contoh saya, gambaran saya untuk saya ikuti gitu. Kalau enggak saya akan susah dalam kehidupan untuk melangkah menjadi baik. Itu konsep Tuhan bagi saya. Jadi Tuhan itu adalah contoh kehidupan yang untuk saya jalani. Baik perintah, apa yang dalamnya itu untuk saya jalani. Di luar dari apa itu Tuhan, apa itu bentuk Tuhan, bagaimana. Jadi bagi saya Tuhan itu adalah sebuah contoh bagi saya untuk hidup jadi manusia. Untuk menjadi manusia. Manusia seutuhnya. Iya. Nah, seperti salah satu di konsep ilmu tauhid itu kan ada laisa kamitslihi syai'un. Itu sebenarnya sama dengan di Jawa, tan keno kino yo ngopo. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan kayak apa modelnya, bentuknya gitu. Seperti misalnya sebagai ini sangat populer di kalangan Jawa, seperti suruh mencari galie kangkung, untuk mencari intinya kangkung. Itu kan sebenarnya tidak ada, kangkung kan kosong. Kalau menurut Kanjeng Budi yang basicnya dari agama tadi, apakah dari agama juga ada kesamaan untuk konsep yang tadi itu, masalah ketuhanannya juga? Kalau konsep Jawa dengan konsep agama memang berbeda, pasti berbeda. Nah, yang repotnya ini, saya ini juga berasal dari fisika kuantum. Jadi, kalau di fisika kuantum memang ada satu konsep tuh tidak ada ketuhanan, tapi hanya ada partikel. Jadi, beberapa konsep agama, kan kalau yang tadi kan kosong dan lain-lain.
tidak berbentuk, memang benar. Tapi dalam konsep agama, walaupun tidak berbentuk, tapi ada sebuah penampakan yang disebut cahaya. Nah, cahaya itulah yang membuat saya berjalan dalam kehidupan ini. Nah, kalau dalam kuantum yang saya pelajari, itu partikel yang tidak diketahui itu memang ada. Berbentuk sebuah partikel energi. Bisa ditangkap oleh kamera tertentu dan lain-lain. Cuma mereka belum tahu partikel ini apa dan dari mana. Itu aja yang jadi problem. Lalu ada peneliti datang berembuk kepada saya, sebenarnya partikel cahaya itu apa? Nah, kalau di ilmu Jawa kan tidak ada rincian lagi soal itu. Tapi di dalam fisika kuantum dan di dalam ilmu agama itu ada rinciannya soal itu. Misalnya, kalau kita mau ikutin dari agama dari Taurat sampai ke sini, kan yang tak berwujud tadi ada nama. Yang nama yang tidak ada huruf hidupnya. Dan dia ada gambaran di balik itu. Nah, yang saya alami pribadi dalam penglihatan saya, itu ada cahaya di dalam cahaya. Jadi, sesungguhnya ada wujud cahaya. Begitu. Karena manusia ini tidak bisa nyembah sesuatu yang sama sekali tidak ada. Tidak bisa.